Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang sedang belajar dari rumah. Hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana dari rumah ya. Mengenai apa? Mengenai difusi dan osmosis. Nah, kita akan memanfaatkan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di rumah kita ya. Mari ikuti ibu ya untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak semuanya, di sini ibu akan menggunakan bahan praktikumnya itu yang ada di rumah. Jadi, kalian bisa menggunakan bahan yang ada di rumah. Contohnya ketika kalian membuka atau melihat kulkasnya ya, dilihat ada bahan apa. Nah, di sini ibu akan menggunakan bahan yaitu labu ya di sini. Jadi kita akan gunakan labu. Oke. Kemudian ini untuk praktikum yang osmosis. Nah, untuk yang praktikum difusi kita membutuhkan cairan ya, cairan yang berwarna tentunya agar membedakan dengan air biasa. Jadi kita cari ya cairan yang ada di kulkas ini apa. Oke, di sini ibu menemukan ada kecap asin. Ya, ada kecap asin. Kemudian di sini kita ambil lagi ada ini ya, ada sirup. Oke. Jadi kita gunakan ya sirup ini, kemudian dan kecap asin untuk praktikum difusi. Semua alat dan bahan yang ibu siapkan ini semuanya ada di rumah. Jadi kalian bisa lakukan ini di rumah ya, karena bahan-bahan ini sangat sederhana. Oke, kita mulai saja. Di sini ibu sudah siapkan bahan yang pertama yaitu labu. Kemudian bahan yang kedua ini ada cairan berwarna ya, ibu gunakan sirup. Kemudian cairan yang berwarna yang kedua yaitu kecap asin. Kemudian di sini ibu sudah siapkan garam ya. Kemudian ibu sudah siapkan ada air ya di sini. Di sini kenapa ibu siapkan 3 air, kemudian ada 2 air lagi di sini. 3 ini untuk yang osmosis, ini untuk yang difusi ya. Jadi untuk yang osmosis kalian bisa beri label ya. 1 untuk yang tidak diberi garam ya. Kemudian 2 untuk yang diberi garam 1 sendok. Kemudian yang ketiga untuk yang diberi garam 2 sendok. Nah, di sini selain ada air ini, kemudian kita perlu memotong labu ini menjadi ukuran yang sama ya untuk ditaruh ke dalam masing-masing gelasnya. Jadi kita butuh alat yaitu pisau ya, hati-hati ya menggunakan pisau di rumah. Kemudian ada telenan ya. Kemudian ada penggaris di sini untuk mengukurnya ya. Nah, di sini kita potong labunya ini menjadi 3 bagian yang sama yaitu ukurannya 5 cm ya. Nah, di sini kita akan lakukan ya pengukurannya. Sini ibu potong dulu. Ukur ya bersama di sini. Nah, di sini itu panjangnya adalah tepat di 5 cm ya. Kemudian kita ukur lebarnya, ini adalah 1 cm. Nah, kemudian kalian ambil garamnya. Untuk yang satu tidak diberi garam, ini untuk yang 1 sendok, ini yang untuk 2 sendok. Mengapa ibu tidak menggunakan timbangan? Karena mungkin di rumah kalian tidak semuanya ada timbangan ya. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan takaran sendok saja. Nah, untuk yang pertama itu tidak diberi garam ya. Untuk yang kedua kita akan beri garam, ini 1 sendok ya. Kemudian yang ketiga ini 2 sendok. Nah, kemudian untuk yang tidak ada garam kita biarkan saja. Untuk yang ada garam 1 sendok kita lakukan pengadukan ya agar garamnya terlarut ya. Terlarut di sini. Kita aduk sampai terlarut ya. Sini.
Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang gelas ketiga. Diaduk juga ya. Oke. Nah, kalau sudah teraduk, kalian masukkan ya untuk yang pertama ya, labu yang pertama kalian masukkan ke sini. Masukkan ya. Kemudian labu yang kedua masukkan ke gelas yang kedua. Kemudian labu yang ketiga kalian masukkan ke gelas yang ketiga. Nah, selain itu kalian siapkan ini ya, siapkan stopwatch ya. Kita hitung waktunya selama 5 menit. Coba kita mulai ya. Nah, di sini sudah mulai ya. Untuk praktikum yang difusi ya. Di sini kalian siapkan 2 gelas ya. Sini kenapa menggunakan 2 gelas? Karena kita menggunakan 2 cairan yang berbeda ya. Di sini Ibu gunakan sirup untuk yang pertama, kemudian gunakan kecap ya untuk yang kedua. Nah, di sini apa yang kalian lakukan? Kalian pertama-tama buka dulu ya untuk yang sirup ini. Nah, kita tuangkan saja seperti ini ya agar memudahkan. Oke, kita taruh di sini. Kemudian untuk yang kecapnya dibuka ya agar dipersiapkan. Kemudian kalian juga harus menghitung timer ya di sini. Nah, di sini harus siapkan timer lagi ya. Ketika ini dicelupkan ya secara bersamaan, kalian tekan stopwatchnya ini atau timernya ini di yang mulai ya. Jadi untuk memulai waktunya itu harus di ketika dua zat ini ya, sirup dan kecap ini dimasukkan secara bersamaan. Oke. Nah, di sini Ibu masukkan ya. Nah, ketika dimasukkan itu langsung langsung ditekan mulai stopwatchnya. Kita teteskan 3 tetes, 1 2 3. Oke. Nah, di sini Ibu sudah set ya waktunya juga secara bersamaan. Kita lihat berapa waktunya untuk yang sirup ya sampai bercampur rata, dan juga untuk yang ini ya kecap asin sampai dia bercampur rata. Oke, itu untuk tahapan praktikum yang difusi ya. Kita sambil tunggu juga sampai ini tercampur rata ya. Oke. Nah, untuk kalian yang ada di rumah, silakan lakukan praktikumnya seperti langkah-langkahnya yang sudah Ibu contohkan ya. Kemudian kalian simpulkan ya, laporkan hasilnya apa yang terjadi ya untuk labu yang dimasukkan ke dalam larutan garam dan yang tidak dimasukkan ke dalam larutan garam. Apa hubungannya dengan teori osmosis ya yang telah dipelajari ya sebelumnya. Kemudian di sini untuk yang difusi juga ya hasilnya bagaimana ya. Misalnya ada perbedaan waktu, mengapa ada perbedaan waktu ya sebelumnya. Kemudian di sini untuk yang difusi juga ya hasilnya bagaimana ya. Misalnya ada perbedaan waktu, mengapa ada perbedaan waktu ya. Apa hubungannya dengan peristiwa difusi tersebut. Oke, untuk praktikum ini silahkan dilakukan di rumah, dilakukan langkahnya sesuai yang Ibu contohkan, kemudian laporkan hasilnya dan juga dibahas dan didukung dengan teori tentang osmosis dan difusi. Oke, sekian contoh dari Ibu ya untuk praktikum osmosis dan difusi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti apa yang Ibu contohkan dan bisa mendapatkan hasil ya, dan membahasnya dan juga menyimpulkannya sesuai dengan teori osmosis dan difusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Elisa and I'm from 11 Bilingual 2.
In this video, I'm going to do an experiment. I have two experiments. Those are osmosis and diffusion experiments. Here are the materials: knife, spoon, betadine, salt, weight, squash, timer, and stopwatch, 5 glasses of water, marker, ruler, and a cup of syrup. The first experiment that I'm gonna do is osmosis experiment. First, cut the squash into 5 cm long and 1 cm thick. You can measure it with ruler. Next, put a mark on each glass with marker. This is number 1. Number 2. Next, add salt into this glass. For number 1, we only need to add 1 tablespoon of salt. For number 2, we add 2 tablespoons of salt. We only add salt to glass number 1 and 2. After that, mix it until it mixes. After it mixes, add squash into each glass. Then set 5-minute timer. We can do diffusion experiment while waiting for osmosis experiment. For diffusion experiment, I will explain it in bahasa. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama, buka betadine. Teteskan 1 tetes. Yang kedua, masukkan sirup ke dalam gelas kedua. Setelah itu, set stopwatch dan amati kapan betadine dan sirup akan terlarut. Back to osmosis experiment. After 5 minutes, take the squash pieces and put into plate. Then measure the squash pieces 1 by 1. Make a knot whether there is any size change or not.
we find size change here. In addition, we also find texture change. After we do osmosis experiment, we can conclude that the more we add salt, the size becomes smaller. The more we add salt, the texture of the squash become more soft. Kembali ke eksperimen difusi. Setelah larutannya tercampur, matikan stopwatch. Kemudian, catat hasilnya atau waktu lamanya tercampur. Inilah catatan eksperimen difusi. Selain mengamati waktunya, kami juga mengamati perbandingan kecepatan terlarut antara dua zat ini. Setelah kita melakukan eksperimen difusi, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan larutnya zat itu dipengaruhi oleh wujud dan ukuran suatu zatnya. Yap, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi bagus sekali ya yang disampaikan oleh siswa ibu ya mengenai hasil dari praktikumnya di rumah tentang osmosis dan difusi ya. Nah, tadi diungkapkan bahwa terdapat perbedaan ukuran ya untuk yang di labu tidak diberi garam dan juga untuk labu yang diberi garam 1 sendok dan yang diberi garam 2 sendok. Nah, dan juga ada perbedaan untuk yang difusi ya. Nah, di sini Ibu bahas dulu ya, mengapa hal itu terjadi. Nah, di sini Ibu contohkan ya. Ibu ambil yang hasil penelitian Ibu di sini ya. Kemudian Ibu ukur ya hasilnya. Nah, sebelum Ibu ukur, nah di sini ya dari teksturnya dulu ya. Labunya ini ada tekstur menjadi ini ya, tidak kaku lagi seperti sebelum dicelupkan ke larutan. Nah, jadi ada perbedaan tekstur ya dari segi tekstur yang pertama. Nah, kasih garam 2 sendok, tentunya larutan ini punya konsentrasi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan larutan yang konsentrasi garamnya hanya 1 sendok dan yang tidak diberi garam. Nah, oke. Jadi faktor yang pertama yaitu konsentrasi ya. Nah, untuk perbedaan konsentrasi tersebut ya mempengaruhi keadaan labu ini ya. Jadi ketika larutan ini konsentrasinya tinggi ya, artinya lebih tinggi dari konsentrasi larutan yang ada di dalam sel ini, sehingga ya larutan yang ada di dalam sel ini keluar dari sel labu ini ya, sehingga akan mengkerut dan menyebabkan adanya pengurangan dari panjang ataupun lebarnya ya itu. Jadi karena adanya perbedaan konsentrasi dari larutan yang ada di luar selnya dan yang ada di dalam selnya yaitu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan teorinya ya, bahwa ada 3 keadaan ketika di sel tumbuhan itu ditempatkan di larutan yang hipertonik, kemudian ada yang isotonik dan ada yang hipotonik. Kalau yang hipertonik itu tandanya seperti ini ya, larutan yang ada di luar selnya itu lebih tinggi daripada larutan yang ada di dalam sel labunya ini. Itu keadaan hipertonik. Oleh karena itu larutan yang ada di labu akan keluar ke dalam sel, keluar dari sel ya. Nah, kalau yang isotonik yang kedua itu menandakan bahwa cairan yang ada di luar dan ada yang di dalam sel itu konsentrasinya sama ya, sehingga menyebabkan selnya itu normal ya. Nah, kalau yang hipertonik tadi menyebabkan selnya ini menjadi plasmolisis ya, dalam keadaan plasmolisis. Untuk yang ketiga yaitu ketika sel ditempatkan ke larutan yang hipotonis ya, hipotonis. Nah, di sini larutan hipotonis ini berarti
konsentrasinya lebih rendah daripada konsentrasi yang ada di dalam sel itu sendiri ya. Nah, di sini contohnya adalah air labu yang dimasukkan ke dalam air biasa ya. Jadi airnya ini akan masuk ke dalam sel ya, akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan ukuran sel labunya ini bertambah. Ukuran labunya ini menjadi tadi ya bertambah panjangnya ya, karena ada cairan yang masuk ke dalam selnya. Nah, itu disebut keadaannya itu turgid ya, jadi menggembung. Nah, tapi spesialnya di tumbuhan ini ketika dia turgid atau menggembung itu selnya tidak pecah. Karena apa? Ingat ya, kalian bisa simak di sini karena ada dinding sel ya yang menyebabkan sel membran selnya itu tidak pecah ya. Berbeda dengan sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel. Oleh karena itu ketika keadaan menggembung ya, maka selnya itu akan lisis, akan pecah seperti itu. Nah, kemudian ya terdapat perbedaan ya, bahwa di sini untuk yang sirup ini ada endapan, untuk yang kecap asin ini hampir seluruhnya merata. Nah, waktunya juga di sini lebih cepat untuk yang kecap asin ya penyebarannya, kemudian yang sirup ini agak lambat ya dari yang kecap asin ini. Mengapa hal tersebut terjadi ya? Jadi kecepatan difusi ini dipengaruhi oleh selain dari konsentrasinya ya, perbedaan konsentrasinya juga dipengaruhi dari ukuran zatnya ya, ukuran zatnya itu sendiri. Nah, jadi berarti ukuran zat yang sirup ini lebih besar dibandingkan dengan ukuran zat dari kecap asin ya, sehingga penyebarannya ini yang kecap asin lebih cepat terdifusi ya daripada yang ini ya sirup. Nah, jadi itu ya, dari praktikum ini kalian bisa menyimpulkan bahwa kecepatan difusi ini salah satunya dipengaruhi oleh ukuran partikel ya. Selain itu dipengaruhi juga oleh ini ya, konsentrasi zatnya. Oke, dari kegiatan praktikum ini kalian bisa membuktikan sendiri di rumah ya bagaimana peristiwa difusi, gambarannya ya terjadinya itu seperti apa, kemudian peristiwa osmosis pada sel tumbuhan itu seperti apa ya. Nah, contohnya untuk penerapan di tubuh makhluk hidup untuk yang difusi yaitu difusi antara O2 dan CO2 ya, ketika seseorang atau makhluk hidup itu bernafas ya. Jadi terjadi difusi di dalam alveolusnya itu ada pertukaran O2 dan CO2. Nah, pertukaran O2 dan CO2 yang ada di alveolus ini merupakan difusi sederhana ya, yang tidak melewati protein integral. Nah, oke. Untuk hasil praktikum ini kalian bisa membuktikan sendiri di rumah ya, dengan alat seadanya, bahan seadanya yang ada di rumah, tetapi kalian tetap bisa melakukan praktikum sederhana. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang sudah menyaksikan dari rumah dan sudah ikut praktikum dari rumah. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dan tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.